Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Hari ini kita kembali lagi ketemu dalam salah satu serial podcast dari Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kita bertemu dengan salah satu tokoh yang malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Beliau adalah Andi Zulkarnain Anwar Malarangeng. Salah satu yang dianggap sebagai bapak politik elegan di Indonesia. Beliau menghadirkan politik, memulai menghadirkan politik yang tidak tradisional, politik yang berdasarkan data, politik yang berdasarkan keinginan para pemilih. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau bukan tentang politik, tapi tentang salah satu tradisi yang melahirkan juga beliau, tradisi Sompe dari Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan. Terima kasih dari Talang Institut. Nama saya Cul Malarangeng. Saya lahir di Parepare 56 tahun yang lalu. Besar di Sulawesi Selatan. Menamatkan SMA di SMA 1 Makassar dan kemudian merantau ke Jawa, Sompe ke Jawa. Dan juga bekerja di luar negeri dan akhirnya kembali ke Indonesia bekerja di sini. Soal tadi Sompe, Kak Cul kan sudah melakukan Sompe ini sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Ya. Nah, apa sih Sompe ini, Kanda? Oke, jadi Sompe itu makna harfiahnya adalah layar. Jadi ada pepatah, pura bak barak sompeku, pura tangki si guliku, ulut birangi telengin atau alie. Jadi sudah terkembang layarku, sompe. Sudah terpasang kemudiku, lebih baik saya mati tenggelam daripada kembali tanpa hasil. Kira-kira terjemahannya seperti itu. Jadi sompe itu layar yang kemudian diartikan sekarang merantau, diaspora dan sebagainya. Jadi itu asal kata sompe. Artinya kalau orang dulu Mas Sompe itu pakai kapal, harus ada sompenya dan sebagainya. Jadi kalau untuk sekarang memang makna dulu dengan makna sekarang bisa saja berbeda. Pemaknaan modern terhadap Sompe adalah tidak harus berlayar. Kalau saya sendiri betul-betul dulu. Jadi jam 1 siang di SMA 1 Negeri Makassar keluar ijazah saya SMA. Jam 2 saya sudah berada di pelabuhan Makassar, loncat kapal, tidak bayar, sembunyi di sekoci. Jadi bisa waktu itu, kan? KM Kota Bali namanya. Ada kawan naik Rinjani, ada Umsini, ada apa waktu itu saya naik Kota Bali ke Surabaya, dari Surabaya kemudian naik ke bus ke Jogja dengan satu backpack. Nah, itu Sompe dulu. Kan? Itu sendirian, ya. Jadi untuk kuliah di Jogja. Nah, itu Sompe dulu. Kalau Sompe dalam pengertian modern sebenarnya adalah jihad untuk kebebasan, jihad untuk freedom. Jadi keberanian untuk keluar dari zona nyaman, comfort zone. Jadi tidak harus dia ke Jawa, ke Malaysia, kemana. Tapi kalau dia punya keberanian untuk keluar dari comfort zone, berjuang untuk kebebasan, apapun itu. Freedom dari keterbelakangan, kemerdekaan dari keterpurukan, kemerdekaan dari kekuasaan, kemerdekaan dari penindasan, kebebasan dari keterbelakangan dan sebagainya. Itu jihad seperti itu sudah disebut dengan Sompe. Jadi bisa saja Anda dari, kalau secara teritorial, bisa saja Anda dari Palete kemudian ke Makassar, itu sudah bisa dibilang Sompe. Yang penting Anda punya jihad untuk kebebasan, untuk freedom, untuk sesuatu yang lebih mulia, untuk memperbaiki hidup, gitu. Dan membuat keluarga bangga, atau membuat kita merasa sukses. Kira-kira seperti itu makna modernnya Sompe. Nah, ini kan tradisi yang sudah lama dari dulu. Sejak kapan sih bermula atau bagaimana permulaannya Sompe ini? Sompe menjadi tradisi kuat di Sulawesi Selatan karena
kita jauh lebih awal dibandingkan suku bangsa lain menemukan teknologi untuk bisa melakukan sompa. Banyak suku bangsa lain mungkin bisa saja ingin melakukan sompa, merantau, tapi kan tidak mempunyai teknologi yang cukup untuk bisa melakukan itu. Nah, Sulawesi Selatan ini sejak abad ke-8, 9, 10 sudah menguasai teknologi besi. Jadi di pegunungan Verbeek itu tanahnya penuh dengan besi bercampur nikel. Jadi banyak pandre besi zaman itu yang kemudian mengekspor hasil besinya ke kerajaan Majapahit. Jadi dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca, dalam kitab itu kira-kira tahun 1300-an, itu kerajaan Luwu sudah berdagang dengan Majapahit, menghasilkan besi terbaik dengan pamor keris terbaik. Sehingga kerajaan Majapahit itu menjadi kerajaan yang sangat kuat dari teknologi persenjataannya dibandingkan katakanlah keris tombak yang ada di kerajaan Mataram, Pajajaran, dan lain sebagainya di Nusantara. Karena besinya dari Luwu, kualitas nomor 1, kualitas terbaik. Zaman itu belum ada penghasil besar. Belakangan memang tahun 1500-1600 sudah ada besi dari Cina, ada besi dari India, dan juga dari Karimun. Ya, ya, yang itu yang di Mataram. Nah, makanya Majapahit satu-satunya kerajaan yang bisa kemudian mengproyeksikan kekuasaannya keluar sampai ke seluruh Nusantara karena besi dari Luwu itu. Nah, besi inilah yang digunakan membuat kampak dan sebagainya oleh masyarakat Bugis Makassar dari awal, sehingga dia bisa menebang pohon yang sangat besar. Dari pohon yang sangat besar itulah bisa lahir perahu yang ukuran besar. Anda tidak bisa menggunakan teknologi primitif seperti batu atau tulang untuk memotong pohon yang besarnya barangkali diameter 2,5 meter dan sebagainya. Nah, orang Bugis dari abad ke-8, abad ke-7 barangkali sudah mulai mempunyai kampak dan sebagainya, sehingga bisa memotong pohon besar, bisa membuat perahu besar yang punya lunas besar, lambung besar, sehingga bisa seafarer namanya, bisa layak samudra. Sehingga kalau suku bangsa lain hanya bisa menyeberang sungai, kapalnya seperti Sandek aja, kita sudah berukuran besar. Jadi kita bisa ke Jawa, kita bisa ke Kamboja, kita bisa ke Afrika, bisa kemana dari awal. Nah, dengan kemampuan teknologi maritim ini, kita bisa membangun kapal besar, kita bisa kemana-mana. Akhirnya kita gemar kemana-mana. Itu menjadi tradisi akhirnya? Akhirnya menjadi tradisi. Karena orang yang kemana-mana belajar banyak, berinteraksi dengan kultural di luar, dengan Arab, dengan Melayu lain, dengan Jawa, dengan India, dengan Portugis, dengan segala macam. Itu membawa banyak hazanah, kesuksesan juga. Kemudian itu menjadi idola anak-anak muda Bugis Makassar di kampung. Apa kita bikin di sini? Mari kita sompek juga supaya kita sukses juga. Kalau kita pulang juga, kita pulang dengan gigi emas, dengan segala macam, dengan ini. Yang penting ada cincin. Jadi itu menjadi tradisi sehingga orang Bugis Makassar ketika muda di zaman-zaman dulu itu selalu ikut kapal, kemudian sompa, kemudian biasanya kalau mereka pulang, karena mereka berinteraksi dengan begitu banyak budaya, mereka belajar begitu banyak kebudayaan, teknologi, skill dan sebagainya, itu yang mereka bawa pulang, dan mereka akhirnya menjadi pelopor di kampungnya, dan kemudian menginspirasi lagi anak muda lain untuk pergi sompa lagi. Berarti ada dorongan untuk memperbaiki ekonomi atau mencari ilmu gitu ya? Ya, jadi sompat tadi saya jelaskan kalau makna modernnya kan adalah keluar dari comfort zone, ya, bukan hanya harus pakai perahu layar pergi ke Jawa, pergi ke Sumatera dan sebagainya, tapi keluar dari comfort zone untuk mengaktualisasikan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bebas dari keterbelakangan, kekuasaan dan sebagainya. Ada macam-macam motif sompat itu, tetapi intinya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, berjuang di tanah seberang, kira-kira begitu. Umumnya mereka sompa dan kebanyakan hanya pulang ketika mereka berhasil. Kalau belum berhasil, berusaha dulu. Tapi ketika berhasil, mereka akan pulang.
Dan ini yang menginspirasi lagi keluarganya, tantenya, omnya, sepupu, kemanakan untuk ikut lagi ke Tanah Bumbu, ke mana, ke Tawau, dan ke Jawa dan sebagainya. Berarti kalau ada anak muda misalnya yang pergi kuliah tapi tetap dalam dukungan orang tua, masih comfort zone-nya masih ikut gitu, itu belum Tapi keberanian untuk keluar, itu sudah suatu modal yang luar biasa. Keluar dari tanah leluhur. Bersaing tidak dengan hanya orang di kampungnya saja, tapi bersaing dengan orang-orang terbaik di tanah seberang. Walaupun comfort zone yang Anda bilang kadang-kadang masih didukung oleh tiap bulan dapat uang sangu dan sebagainya, tetapi bahwa secara faktual dia bersaing dengan orang-orang lebih baik, yang terbaik bahkan di tanah seberang, itu sebuah proses yang sudah luar biasa untuk dia. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.